Sampah impor tidak hanya ditemukan di dalam areal TPA Burangkeng, namun juga di beberapa titik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sampah sisa produk konsumsi dan rumah tangga mendominasi, sebagian besar dari negara maju seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Sampah selalu menjadi permasalahan di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Tentunya permasalahan sampah ini harus mendapat perhatian penting, bukan hanya dari pemerintah sebagai pengelola negara, tapi dari kita sebagai warga masyarakat yang baik. Selain itu, pentingnya pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Karena tanpa pengelolaan yang baik, maka sampah tersebut akan menumpuk dan merugikan banyak orang, termasuk diri kita sendiri. Tentunya, hal itu harus menjadi perhatian untuk kita semua, agar permasalahan sampah ini tidak menjadi besar dan merugikan untuk kedepannya. Dan kita sebagai masyarakat yang baik, tentunya bisa melakukan berbagai cara untuk mencegah hal-hal tersebut. Salah satunya adalah dengan kampanye mengurangi sampah. Kampanye pengurangan sampah merupakan gerakan yang digalangkan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pengurangan penggunaan sampah, baik itu untuk penggunaan pribadi, penggunaan bisnis, penggunaan logistik, dan lain-lain. Hal ini sangat diperlukan karena dengan mengurangi penggunaan sampah, kita mampu mengurangi dampak yang akan ditimbulkan sampah tersebut di masa yang akan datang. Sebagai contoh adalah pengurangan penggunaan bahan plastik. Itu adalah contoh yang bisa kita gunakan untuk menghadapi dan bisa menjadi solusi ketika kita menghadapi permasalahan sampah ini. Namun, bukan hanya dengan kampanye pengurangan sampah, tapi kita juga bisa menggunakan metode pengolahan sampah. Ada 5 sistem pengelolaan sampah. Yang pertama yaitu penyapuan atau pewadahan. Sampah-sampah yang dihasilkan dimasukkan atau dikumpulkan di suatu tempat atau bak sampah terlebih dahulu. Selanjutnya, ada sistem pengumpulan dan pengelolaan. Pada sistem ini, sampah-sampah dikelola berdasarkan jenisnya, yaitu antara sampah organik dan sampah anorganik. Selanjutnya, ada sistem pengangkutan. Sampah-sampah domestik diambil oleh petugas kebersihan daerah atau tukang sampah di wilayah tersebut untuk ditaruh ke TPS. Biasanya sistem ini dilakukan oleh 1-2 orang menggunakan gerobak atau mobil sampah. Selanjutnya ada sistem TPS atau tempat pembuangan sampah sementara. Sampah-sampah tadi disatukan dari setiap rumah-rumah pada satu desa atau kelurahan ke suatu tempat sampah yang berukuran besar secara sementara. Sistem terakhir yaitu sistem TPA atau tempat pembuangan akhir. Sampah-sampah yang ada di TPS kemudian diangkut oleh petugas dinas kebersihan kota untuk dibuang pada tempat pembuangan akhir. Di tempat pembuangan akhir, sampah-sampah yang dapat dikelola akan menjadi barang bernilai ekonomi, sedangkan sampah yang tak dapat dikelola atau berbahaya akan dibakar di insinerator. Jadi, secara garis besar, sistem pengelolaan sampah terdiri dari yang pertama pewadahan atau penyapuan, selanjutnya ada pengumpulan, selanjutnya ada pengangkutan, selanjutnya ada TPS atau tempat pembuangan sampah sementara, selanjutnya ada pengangkutan kembali dari TPS untuk ke TPA, yaitu tempat pembuangan akhir.